A0232235 dari kelas D. Kesejahteraan hewan dan hak hewan merupakan topik penting dalam Islam dan ilmu hewan. Berikut pembahasan lengkap mengenai topik tersebut. Yang pertama yaitu penyebab. 1. Kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang kesejahteraan hewan dan hak hewan. 2. Keyakinan bahwa hewan lebih rendah dari manusia dan tidak berhak mendapatkan perhatian dan rasa hormat yang sama. 3. Komersialisasi peternakan dan pengutamaan keuntungan di atas kesejahteraan hewan. Dalam perspektif Islam, menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan tidak menyakiti mereka. Hewan memiliki posisinya sendiri dalam hierarki penciptanya, dan manusia bertanggung jawab atas kesejahteraan dan makanannya. Melindungi kesejahteraan hewan disorot dalam Islam sebagai salah satu kualitas orang beriman. Hewan memiliki hak-hak dalam Islam, seperti kebebasan dari rasa lapar dan haus, kebebasan dari ketidaknyamanan, kebebasan dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alami, dan kebebasan dari rasa takut dan kesusahan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Fakih dengan NIM D1A023234. Selanjutnya adalah perspektif ilmu hewan. Yang pertama, kesejahteraan hewan merupakan aspek penting dalam ilmu hewan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hewan diperlakukan secara manusiawi dan etis. Yang kedua, konsep 5 kebebasan juga digunakan dalam ilmu hewan untuk menilai kesejahteraan hewan. Yang ketiga, kesejahteraan hewan paling penting bagi kesehatan dan produktivitas hewan serta keamanan dan kualitas produk hewan. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kesejahteraan hewan dan hak-hak hewan. Kedua, mendorong penerapan undang-undang dan peraturan kesejahteraan hewan. Ketiga, mempromosikan penggunaan praktik yang manusiawi dan etis dalam peternakan. Keempat, mendorong perkembangan metode alternatif untuk pengujian dan penelitian pada hewan. Kekerasan kepada hewan adalah fenomena global yang dapat juga dikaitkan dengan pelanggaran kesejahteraan hewan secara individu. Pelaku kekerasan kepada hewan bukan hanya menjadi masalah pada individu, melainkan juga pada keluarga dan lingkungan. Menurut Lockwood and Arco 2016 menyatakan ada 9 faktor motivasi yang mengarah kepada tindakan kekerasan kepada hewan, yaitu untuk mengendalikan hewan, yang kedua untuk membalas dendam, yang ketiga untuk memuaskan prasangka terhadap spesies tertentu, yang keempat ada untuk memperlihatkan agresivitas melalui hewan, yang kelima ada untuk meningkatkan agresivitas diri sendiri, terus yang keenam ada untuk mengejutkan orang lain melalui hiburan, terus yang ketujuh ada untuk membalas dendam terhadap orang lain, terus ada lagi sebagai perpindahan permusuhan dari seseorang ke seekor hewan, dan sebagai praktik sadisme tertentu. Contohnya masih banyak di pelosok dan di perkotaan. Praktik sabung ayam yang masih sering ditemui dan dimainkan oleh oknum yang hanya mementingkan keseruan dan ekonomi tanpa memikirkan efek yang dapat diderita oleh ayam. Efek pada sabung ayam adalah kerugian kesehatan pada hewan karena ada luka hingga kematian kepada hewan. Terus hikmah yang didapat ada 4, yaitu yang pertama, hewan adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan pantas diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Yang kedua, memperlakukan hewan dengan baik dan penuh kasih sayang merupakan tanda keimanan dan sifat seorang mukmin. Yang ketiga, melindungi kesejahteraan hewan penting untuk kesehatan dan produktivitas hewan serta keamanan dan kualitas produk hewan. Yang terakhir ada memprioritaskan kesejahteraan hewan dibandingkan keuntungan adalah tanggung jawab moral dan etika. Nama saya Gandrung Sekiada Marianto, NIM D1A0232233. Saya akan membawakan berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis menyayangi hewan. 1. Ayat Al-Quran 1, Surah An-Nur ayat 41, yang berisi, tidakkah engkau Muhammad melihat bahwa sesungguhnya Allah
Dialah yang memuji-mujinya. Semuanya yang ada di langit dan di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan mengembangkan sayapnya, masing-masing mengetahui cara bersembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 164. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan menyembah syaitan-syaitan. Mereka berasumsi sama dengan Allah, padahal setan-setan itu tidak memiliki kekuasaan atas mereka, dan mereka tidak menjadi penolong bagi setan-setan itu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, apakah mereka mengikuti nenek moyang mereka? Meskipun nenek-nenek mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar Allah, dan jangan mengganggu kehormatan bulan haram, dan jangan mengganggu binatang-binatang yang tergeletak di Baitullah, sedang mereka mencari karunia dari Tuhannya dan mencari keridhoannya. Dan apabila telah dilunasi ihramnya, maka bunuhlah binatang itu. Bunuhlah binatang itu menurut aturan, dan makanlah dagingnya. Setelah dibunuh, terus dimakan dagingnya. Dan berikanlah kepada orang-orang yang meminta dengan penuh kerelaan hati. Jadi kita harus membunuh hewan itu, terus kita mengasih dagingnya gitu untuk dimakan kepada orang-orang yang penuh dengan kerelaan hati. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tidak melampaui batas. Ya, Allah menyukai orang-orang yang tidak melampaui batas.